Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang buat teman-teman semua. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas vektor pada dimensi 3. Setelah sebelumnya kita membahas tentang ruang pada dimensi 3. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu memahami konsep vektor pada ruang dimensi 3, kemudian menentukan komponen dan notasi vektor, menghitung panjang vektor, melakukan operasi vektor, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian menentukan sudut antara dua vektor dan menguji keortogonalan atau ketegak lurusan dua vektor. Pertanyaannya di sini apa itu vektor ya? Vektor adalah besaran yang memiliki dua karakteristik utama, yaitu besaran dan arah. Jadi vektor itu adalah dalam bahasa lainnya ya, sering disebut bahwa vektor adalah besaran yang memiliki arah. Jadi besaran memiliki arah. Nah, pertanyaannya mungkin apa itu besaran dan kenapa harus memiliki arah? Ya, kalau kita ingat dulu di pelajaran fisika bahwasanya besaran itu ada macam-macam ya. Ada besaran panjang. Ada apa lagi? Ada berat. Ada kecepatan ya, dan lain-lain ya. Jadi besaran itu banyak. Intinya besaran yang memiliki arah itu disebut vektor ya. Oke, berarti kalau besaran itu memiliki arah berarti ada lawannya dong. Lawannya adalah besaran yang tidak memiliki arah. Apakah ada? Ada besaran yang tidak memiliki arah. Contohnya apa? Contohnya adalah garis ya. Garis, misalnya garis AB gitu ya, dari suatu titik A ke suatu titik B. Ini kan hanya garis gitu ya. Garis dia punya panjang, tapi apakah dia punya arah? Nah, ini kan enggak ya. Berbeda dengan vektor. Vektor itu besaran yang memiliki arah. Oke, kalau di contohnya vektor ini dapat diterapkan pada perpindahan, kecepatan, gaya, dan juga percepatan. Misalnya saja kecepatan deh ya. Misalnya kecepatan sebuah mobil dari apa? Dari Penyambungan ke misalnya ke Siabu 60 km per jam. Nah, kalau 60 km per jam aja ini adalah besaran, tapi karena dari Penyambungan ke Siabu berarti ada arahnya. Dari Penyambungan ke Siabu. Nah, ini adalah vektor ya, dari Penyambungan ke Siabu. Tentu akan berbeda dari Siabu ke Penyambungan. Meskipun misalnya sama-sama 60 km per jam, tetapi dari Penyambungan ke Siabu dengan dari Siabu ke Penyambungan itu berbeda. Kenapa? Karena arahnya berbeda. Ya. Kayak contoh lain misalnya pada gaya. Pada gaya misalnya sebuah bola jatuh dengan gaya misalnya 20 Newton. Nah, karena sebuah bola jatuh, namanya jatuh itu pasti ke bawah arah. Nah, 20 Newton ini apa? 20 Newton ini adalah besaran 20 Newton. Ya. Jadi namanya jatuh itu pasti ke bawah, ada arahnya. Gak mungkin sebuah bola jatuh tapi jatuhnya ke atas. Nah,
Jadi pergerakan bola yang jatuh ini itu disebut vektor. Kenapa? Karena ada besarannya, ya, yaitu gaya 20 Newton, dan ada arahnya jatuh ke bawah, gitu ya. Nah, kemudian untuk vektor ini bisa dinotasikan atau disimbolkan dengan huruf tebal atau tanda panah, ya. Misalnya kita punya vektor A, bisa disimbolkan dengan A tebal, atau bisa juga A menggunakan panah. Tapi biasanya di buku-buku itu menggunakan ini ya, A dengan tanda panah. Ini vektor A. Jadi misalnya kita punya suatu titik dari titik P ke titik Q, kemudian arahnya dari P ke Q, maka kita simbolkan ini sebagai vektor A, gitu. Biasanya di buku-buku seperti itu kurang lebih. Oke. Berarti kalau vektor itu syaratnya 2, dia besaran dan memiliki arah. Kalau yang bukan vektor, cukup tunjukkan bahwasanya dia tidak punya arah. Contohnya apa? Contohnya adalah garis. Dia punya besaran panjang tapi dia tidak punya arah. Oke, selanjutnya representasi vektor pada dimensi 3 atau pada ruang kubik. Nah, vektor A dapat dinyatakan dalam 2 bentuk standar, yaitu bentuk komponen, ya. Jadi ada triplet dari A1, A2, A3, atau juga bentuk kombinasi linear basis. Ya, ini yang biasa banyak di buku ya, A1I tambah A2J tambah A3K. Di mana A ini adalah vektor dalam ruang dimensi 3, dan bagian A1, A2, A3 adalah komponen skalarnya atau koordinatnya, dan bagian IJK adalah basis standarnya atau satuan pada arah sumbu X, Y, dan Z, ya. Oke, misalnya ini pada gambar aja langsung lebih jelas. Misalnya kita punya titik A1, kemudian kita punya titik A2 pada Y, dan punya titik A3 pada Z, ya. Kemudian kita membuat suatu vektor dari titik A1, A2, A3, misalnya titik P kita simbolkan. Nah, maka vektor dari A ini atau vektor dari P ini adalah A1I tambah A2J tambah A3K, ya. Oke. Nah, jadi bagian IJK ini ya, atau pada triplet ini bagian pertama, kedua, dan ketiga, ya. Kalau pada bagian pertama atau bagian I ini menggambarkan sumbu X-nya. Pada bagian kedua di tripletnya atau pada bagian J-nya itu menggambarkan sumbu Y, dan pada bagian ketiga atau bagian K itu menggambarkan sumbu Z, ya. Oke, jadi kalau misalnya kita punya vektor 1, 0, 0, artinya vektor ini hanya bergerak dari titik 0, 0, 0 ke X, ya, ke sumbu X sebanyak satu satuan. Kalau misalnya pada triplet ini hanya bagian yang kedua yang kita isi, sedangkan 2 bagian lainnya ini 0, maka vektor ini akan bergerak sebanyak satu satuan ke sumbu Y, dan ini ke sumbu Z. Nah, agar lebih paham, kita coba representasikan dengan GeoGebra, ya. Jadi teman-teman bisa cari di Google misalnya GeoGebra klasik, ya, bisa diklik, nanti ya kurang lebih tampilannya seperti ini, ya. Nanti karena kita berjalan pada 3 dimensi, ya, pembelajaran ini, teman-teman bisa ke bagian ini, sebetulnya ada di sini. Nanti cari yang tampilan. Nah, tampilannya adalah pilih yang tampilan grafik 3 dimensi, yang 2 dimensinya tidak usah, ya. Jadi kita gunakan 3
dimensi ya. Oke. Kemudian untuk notasi vektor ya, sebelumnya untuk bentuk komponen itu menggunakan kurung apa ini ya, kurung lancip ya kita sebut ya, kurung lancip. Nah, oke. Kalau misalnya begini, saya punya sebuah titik P misalnya, saya punya titik P, isinya adalah A, B, C. Ini dengan kurung biasa, ini menggambarkan koordinat suatu titik. Tetapi kalau misalnya saya punya P dengan kurung lancip A, B, C, itu artinya apa? Itu artinya adalah vektor yang menghubungkan titik 0 atau 0,0,0 ke P yang koordinatnya A, B, C, yang koordinatnya titik A, B, C. Oke. Misalnya begini, saya punya titik P, isinya adalah misalnya 1, 2, 4 ya. Maka ini akan berbeda maknanya dengan kurung lancip 1, 2, 4. Kalau ini adalah titik, kalau ini adalah vektor. Kalau kita coba di GeoGebra misalnya ya, di sini kita coba P adalah 1, 2, 4. Nah, dia akan membentuk titik ya, titik di bagian dimana X-nya adalah 1 ya, Y-nya adalah 2, X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 4. Tapi kalau kita mau buat vektor P ya. Nah, cara buat vektor di sini di GeoGebra, teman-teman pertama pastikan dulu bahasanya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia bisa dipilih di pengaturan, mana pengaturan, nanti pilih bahasa ya, ada banyak bahasanya, pilih yang bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah, nanti teman-teman pilih di sini vektor, tulis vektor. Nah, nanti ada yang titik aja, ada yang titik awal dan titik akhir. Oke, kemudian vektor titik. Oke, nah di dalam ini masukkan koordinatnya. Jadi kita masukkan lagi koordinatnya adalah berapa? 1,2,4. Nah, ini adalah vektor. Vektor yang menghubungkan dari titik 0, 0, 0 ke titik P ya. Jadi untuk penulisannya, dia di GeoGebra ini karena tidak mensupport kurung lancip, jadi menggunakan double kurung biasa gitu ya. Oke. Jadi kalau di GeoGebra teman-teman bisa gunakan untuk ini dengan cara tulisnya vektor, kemudian double kurung ya, masukkan koordinatnya 1, 2, 4. Nah, ini bagian koordinatnya. Nanti silahkan dicoba ya. Vektor 1, 2, 4. Oke. Karena tadi kalau misalnya gini Pak, saya punya vektor 1,0,0 gitu ya. Saya misalkan dulu di sebelahnya. Tadi P udah, misalnya kita punya A gitu ya. Apa yang terjadi?
A adalah vektor misalnya 2,0,0, sedangkan B misalnya 0,1,0, yang C misalnya 0,0,3 gitu ya. Oke, kalau misalnya kita coba di GeoGebra, misal titik A, ini titik ya, lihat tanda kurungnya tadi berapa, 2,0,0 ya, titik A 2,0,0. Oke, titik A, kemudian titik B berapa, 0,1,0. Ada titik B sudah, dan titik C adalah 0,0,3. Oke ya. Nah, coba kita buat vektor untuk ke titik A. Berarti kita masukkan saja vektor double kurung berapa tadi koordinatnya, 2,0,0. Nah, kita lihat bahwasanya vektor yang menghubungkan ini ke titik A itu hanya terletak pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya enggak ada. Nanti begitu pula kalau kita buat vektor pada koordinat 0,1,0, maka dia hanya terhubung pada yang satu aja nih yang di tengah, yaitu titik B ya. Artinya di sumbu Y aja dia hanya bergeraknya. Kenapa koordinat sumbu Z sama sumbu X yang enggak ada? Karena nilainya 0. Sedangkan kalau misalnya kita gunakan vektor dengan koordinatnya hanya pada sumbu Z, misalnya 0,0,3, artinya dia akan membentuk sebuah garis yang menghubungkan dari 0,0,0 ke titik C ya. Begitu. Jadi representasi sumbu X ya. Ini yang bagian pertama ya. Ini gambarnya salah ini. Sumbu X ini di bagian pertama, sumbu Y ini yang kedua, dan sumbu Z ini yang ketiga. Jadi kalau menggunakan vektor secara linear gitu ya, itu jadi A1I itu untuk sumbu X, A2J itu untuk sumbu Y, dan A3K untuk sumbu Z ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya sudah ya. Kemudian kita lanjutkan vektor posisi ya. Ini sebenarnya yang tadi ya, ketika kita menuliskan vektor A1, A2, A3 saja, itu sebetulnya kita menghubungkan dari titik 0,0,0 ya, atau titik O ke titik B ya. Artinya ini adalah vektor posisi ya. Kalau misalnya coba kita buat lagi, kita restart lagi deh ya. Misalnya kita punya titik M ya, titik M koordinatnya adalah sembarang ya, misalnya 2 min 1, yang besar deh 3 ya, 2 min 1, 3. Artinya vektor M begini ya, 2 min 1,3 itu sebetulnya adalah vektor posisi ya. Kenapa? Karena dia menghubungkan titik 0,0,0 atau titik O gitu ya ke koordinat berapa, 2, min 1,3. Ingat ya, penggunaan tanda kurung lancip ini untuk vektor, penggunaan tanda kurung biasa ini untuk koordinat titik ya. Kalau misalnya kita coba buat di GeoGebra, misalnya titik M adalah koordinat dari 2 min 1,3. Oh ya, ini belum 3 dimensi, jadi perlu kita ubah dulu. Di sini diklik, oh ya mohon maaf, di ini
cari yang tampilan, cari yang 3 dimensi, yang grafiknya tidak usah. Oke. Nah, berarti titik M ada di koordinat 2, min 1,3, betul ya. Nah, Y nya ada di min 1. Oke. Kemudian kita akan buat vektor M, misalnya namanya M kecil gitu ya. M kecil adalah vektor yang menghubungkan dari titik 0,0,0 ke 2 min 1,3. Nah, ini yang dia adalah vektor M ya. Ya, kalau di GeoGebra dia menggunakan 2 kurung biasa, tapi kalau secara penulisan seharusnya kita menggunakan kurung lancip. Ya, begitulah. Ya, mungkin susah ya menggunakan kurung ini di GeoGebra. Oke. Nah, ini kan menghubungkan dari titik 0,0,0 atau titik O ke titik sembarang ya, P, dimana P-nya ini bukan 0,0,0. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ingin menghubungkan dari 2 titik yang berbeda gitu, bukan dari 0,0,0, bukan dari titik O, tapi dari sembarang titik ke sembarang titik ya. Artinya bukan lagi vektor posisi. Misalnya saya punya titik M sudah titik S gitu ya. Misalnya saya punya titik S adalah 1 min 1,3. Kemudian saya punya titik T adalah 2,7,4 misalnya. Nah, bagaimana menghubungkan dari S ke T ini? Gitu ya. Nah, caranya adalah, dan bagaimana vektor dari S T ini ya, berapa isinya gitu. Ya, itu dengan cara X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Artinya X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Nah, X2 nya berapa? Berarti 2 dikurang 1, 7 dikurang 7 dikurang min 1, kemudian 4 dikurang 3 ya. Ingat ya, ini kan S ini adalah X1, ini Y1, ini Z1, sedangkan yang T adalah X2, Y2, Z2. Oke, berarti hasilnya ini adalah 2 dikurangi 1, 1, kemudian 7 dikurangi min 1, 8, 4 dikurangi 3, 3 ya, 1. Nah, berarti vektornya adalah 181. Nah, karena tadi vektor adalah apa? Vektor adalah besaran yang memiliki arah, tentu akan berbeda dengan vektor dari TS. Nah, kalau vektor dari TS berarti bukan lagi 2 dikurang 1 ya, tetapi 1 dikurang 2, kemudian 1 dikurangi 2, kemudian min 1 dikurangi 7, dan 3 dikurangi 4, sehingga hasilnya adalah min 1, min 8, min 1 ya, karena arahnya berbeda. Tapi kita coba buat yang S dulu ya, vektor yang menghubungkan dari S ke T. S nya adalah 1 min 1,3. Misalnya kita buat lagi di sini titik S, titik S adalah 1 min 1,3. Oke. Kemudian titik T adalah berapa tadi? 274 ya. 274. Nah, sudah berbeda ya posisi S dan T.
Oke, kemudian kita akan menghubungkan nih dari S ke T, membuat suatu vektor dari titik S ke titik T. Nah, gimana caranya? Ya, dengan cara tadi kita dapatkan bahwasanya vektor, nah lihat ya, ada titik awal, ada titik akhir, berarti vektor kita masukkan dulu. Untuk titik pertamanya adalah dari S ke T ya, berarti 1, min 1,3. Kemudian untuk titik T nya adalah 2,7,4. Nah, ini vektor yang menghubungkan dari S ke T. Berapa? 181. Sama yang kita hitung tadi ya, 181. Oke. Pak, gimana kalau terbalik vektornya T ke S gitu ya? Berarti kalau vektor T ke S, misalnya TS gitu ya, TS adalah vektor, berarti titik awalnya berbeda. Titik awalnya dari mana? Dari T dulu, 2,7,4. Kemudian titik akhirnya adalah 1, min 1,3. Tuh. Coba kita lihat. Nah, dari T ke S hasilnya adalah min 1, min 8,1. Ini vektornya berbeda dengan vektor dari S ke T, 181 ya. Kalau digariskan mau dari S ke T, T ke S sama aja karena nggak ada arahnya. Karena vektor dia memiliki arah yang berbeda ya. Makanya arah ini sangat diperhatikan pada vektor. Oke, baik ya, ini rumusnya ya. Misalnya kita punya titik koordinat A nya 1, 2, 3 dan B nya 4, 6, 8. Maka vektor AB adalah X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1 dan Z2 kurangi Z1. Maka hasilnya adalah vektor dengan tripletnya adalah 3, 4, 5 ya. Kalau gitu kita coba lagi di GeoGebra. Misalnya tadi titik A nya berapa? A nya adalah 1, 2, 3, B nya 4, 6, 8. Titik A nya adalah 1, 2, 3, titik B nya adalah 4, 6, 8. Ini kita nonaktifkan dulu ya, hanya ada titik A dan titik B. Mana B nya? Nah, jauh ya. Kita ingin membuat vektor dari A ke B, berarti kita tulis vektor, masukkan titik awalnya berapa? Titik A nya 1, 2, 3, titik akhirnya adalah 4, 6, 8. Nah, maka vektornya adalah 3, 4, 5 ya, sama ya, 3, 4, 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke panjang vektornya. Nah, kita udah tahu nih vektornya seperti ini, tapi berapa panjang dari A ke B? Nah, ini yang ditanyakan adalah panjang vektor. Oke. Pada ruang dimensi 3, sebetulnya panjang vektor itu adalah nilai mutlak dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat ya. Jadi seperti rumus Pythagoras sebetulnya. Kalau di sini kita bisa langsung aja di GeoGebra. Berapa panjang dari AB? Ya, kita tulis saja nilai mutlak dari AB. Maka akan didapatkan langsung hasilnya, yaitu panjangnya 7,07 satuan. Oke, atau kita tulis di sini, kita misalkan ini ya. Ini sudah. Kita buat panjang vektor. Panjang vektor itu misalnya kita punya A ya, maka vektornya adalah A1 kuadrat itu ya, tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Oke. Misalnya begini, kalau
Kita contoh aja deh, misalnya vektor A yaitu dengan tripletnya adalah 403. Misalnya vektor A dengan triplet vektornya adalah 403. Oke. Ya. Berarti panjang A itu adalah berapa? Akar dari 4 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berapa hasilnya? 16 tambah 0 tambah 9. Berapa? Sama dengan akar 25. Maka panjangnya adalah 5. Ya. Oke. Misalnya kalau kita buat di GeoGebra ya. Titik A sudah. Misalnya ini kita hapus ya. Ini teman-teman bisa langsung hapus di sini. Bisa titik A-nya tadi adalah 405. Oke. Titik A-nya di sini ya. Dia hanya ada di sumbu X dan di sumbu Z. Ya, di sumbu Y-nya dia 0. Ya. Sumbu Y-nya dia 0. Berarti hanya ada di sumbu X dan di sumbu Z. Kemudian kita buat vektor titik A yaitu berapa? 405. Oke, vektor A. Berapa panjangnya? Ya, kita gunakan tanda mutlak dari A. 405, maaf 403. 403 ya. Maaf 403. Berarti panjangnya adalah 5. Ya. Lebih enak pakai GeoGebra ya. Kayak misalnya tadi kita punya titik T-nya adalah 274 dan ini adalah vektor T-nya. Kemudian kita punya S-nya adalah 1,-1,3 yang menghubungkan dari S ke T. Nah, berapa panjang dari S ke T? Nah, kita cari tahu dulu. Ya. Berapa panjang dari S ke T? Yaitu dengan cara X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1, yaitu 181 hasilnya. Nah, berapa panjang ini? Panjang dari S ke T. Nah, kalau panjang dari S ke T ya. Coba kalau misalnya kita hitung aja deh ya. S-nya berapa tadi? S-nya 1, -1, 3. S-nya adalah 1, -1,3, kemudian T-nya adalah 274. Berarti vektor dari ST itu adalah X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1. Ingat ya yang akhir dulu ya, yang X2-nya. X2-nya ada di T, berarti 2 dikurangi 1, kemudian 7 dikurangi -1, kemudian 4 dikurangi 3. Berapa? 1,8,1. Oke, nah berapa panjang ST? Panjang ST apa tadi? Akar dari apa? A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Berarti panjang dari 1 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 1 kuadrat. Oke, berapa? Berarti panjang dari 1 tambah 64 tambah 1. Akar dari 66. Berapa akar dari 66? Coba kita buka kalkulator. Akar dari 66 mana akar? Enggak ada ya. Oh, ini akar dari 66. Coba 8,12. 8,12. Inilah
panjang vektor dari ST. Kalau di GeoGebra bisa langsung kita dapatkan ya. Masukkan saja, berarti apa? Tanda mutlak dari ST. Nah, sama kan 8,12 ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, itu cara menghitung panjang vektor. Oke. Kalau tadi sudah tahu vektornya seperti apa, sekarang kita lanjut pada operasinya. Ya. Ingat ya, apa itu operasi? Operasi itu adalah perlakuan. Ya, operasi bilangan berarti kan perlakuan pada bilangan. Ya, operasi vektor berarti perlakuan pada vektor. Ya. Kalau kita ingat kembali operasi bilangan ada apa aja? Operasi bilangan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya, maka operasi pada vektor juga sama, ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan seterusnya ya. Operasi pada vektor. Nah, yang paling gampang dulu deh, ada penjumlahan, ada pengurangan, nanti ada perkalian, dot product ini, ada perkalian seperti ini cross product ya. Nanti ada dua hal yang berbeda. Ini adalah dot product, ini adalah cross product ya. Dalam vektor ini dua hal yang berbeda, perkalian dot dan perkalian cross. Kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan dulu aja. Penjumlahan vektor, ketika kita punya dua vektor, misalnya vektor A ya, dengan basisnya adalah A1, A2, A3, dan vektor B dengan triplet dari B1, B2, B3 ini vektor, maka vektor A ditambah vektor B yaitu ya tinggal penjumlahkan A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan A3 tambah B3. Vektor A ditambah vektor B sama juga dengan vektor B ditambah vektor A. Berlaku hukum komutatif dan juga hukum asosiatif ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini di gambar ya, kita kan punya vektor A ya yang warna merah gini ya, kemudian gini vektor A, kemudian kita punya vektor B. Nah, penjumlahan dari vektor A tambah vektor B itu sama aja sebetulnya dengan vektor A dari titik 0,0 ke sini ke atas gitu ya. Kemudian berjalan sepanjang vektor B. Jadi dari atas ini nyambung ke warna biru. Nah, hasilnya di sini. Ya, ini berarti vektor A tambah B. Nah, kalau vektor B tambah vektor A berarti vektor B dulu, kemudian dia apa? Dia berjalan searah vektor A ke atas ya. Maka ini adalah vektor B tambah A. Ya kan ternyata sama-sama di sini toh. Makanya vektor A tambah vektor B itu sama aja dengan vektor B tambah vektor A. Ya, maaf ini saya lupa ngasih tanda. Ya nanti dikasih tanda semuanya ya. Oke. Kalau nggak percaya kita coba gitu ya. Kita coba di GeoGebra. Misalnya aja kita punya vektor, sembarang vektor deh. Ya. Misalnya kita punya vektor P, isinya adalah min 1, min 2, 3. Kemudian kita punya vektor Q, isinya adalah 2, 4, min 1 gitu ya. Nah, maka vektor P ditambah vektor Q itu adalah berarti apa? X1 tambah B kok X1 A1 ya.
kita pakai A1 tambah B1, A2 tambah B2, kemudian A3 tambah B3. Artinya dia dari min 1 tambah 2, kemudian min 2 tambah 4, kemudian 3 tambah min 1. Berapa hasilnya? 1, 2, 2. Ini adalah vektor dari vektor P ditambah vektor Q. Nah, kalau nggak percaya coba kita buktikan di GeoGebra. Ini saya restart. Oh, belum ada tanda P. Oke, titik P nya dulu deh kita tentukan. P nya adalah min 1, min 2, min 3. Di titik dulu ya. Min 1, min 2, 3. Nah, ini yang hashtag kita nonaktifkan dulu. Oke, titik P nya adalah min 1, min 2, 3. Kemudian kita punya titik Q nya 24, min 1. Oke, titik Q nya 24, min 1. Ini Q. Nah, ini belum vektor, ini masih ini aja ya, masih titik. Oke, kemudian baru kita buat vektor yang titik P, yaitu yang menghubungkan titik 0, 0, 0 ke min 1, min 2, 3. Ini vektor posisinya seperti ini. Kemudian yang Q nya berarti vektor dari 2, 4, min 1. Nah, vektor Q nya ke bawah ya. Nah, kemudian kita ingin menjumlahkan nih antara vektor P ditambah vektor Q. Berarti berapa? Vektor P ditambah vektor Q tadi hasilnya adalah 1,2,2 ya. Vektor dari 1,2,2. Maaf, ini salah. Cuma 1,2,2. Nah, ini vektornya. Atau kalau kita buat misalnya titik PQ atau titik PQ lah, itu adalah berapa? 1,2,2. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat vektor P itu kan ke arah kiri ya, kemudian vektor Q ini ke kanan, maka vektor PQ ini merupakan vektor P ditambah vektor Q. Ini sebetulnya sama aja dengan vektor Q kemudian ditambah vektor P, atau dari vektor P kemudian ditambah vektor Q menghasilkan vektor PQ ya. Kalau di PPT lebih bagus gambarnya ya, jadi seperti ini ya, resultan dari vektor itu penjumlahan dari vektor resultan A tambah B ya. Nah, kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, jika A1, A2 dan A3 dan B1, B2, B3, maka pengurangan vektor didefinisikan sebagai A1 kurang B1, A2 kurang B2, A3 kurang B3. Kalau tadi kan A1 tambah B1 ya, berarti ini berlaku plus minus. Oke, coba kalau kita lihat pengurangan vektor yang tadi. Oke, kan vektor PQ nya ini. Berarti kalau kita ingin membuat misalnya P dikurangi Q, berarti dari A1 kurangi B1, A2 kurangi B2, kemudian A3 kurangi B3. A1 nya mana? A1 nya ya dari min 1 dikurang 2, kemudian min 2 dikurang 4, min 2 dikurang 4, kemudian 3 dikurangi min 1. Berapa? Min 1 kurang min 2, min 3, kemudian min 2 kurangi min 4, min 6, 3 dikurangi min 1, berapa? 4 ya.
berarti vektor P dikurangi vektor Q adalah min 3 min 6,4. Coba kita buat dulu titik apa misalnya P titik R gitu ya, adalah berapa? Jadi min 3 min 6, min 3 min 6,4. Oke. Nah, kemudian kita cari vektornya. Vektor dari min 3 min 6,4. Nah, oke. Ya, inilah vektor P dikurang Q, atau kita buat sebagai R aja ya. R. Apa kok R-nya makin menjauh gitu ya? Kalau di sini kan kita lihat bahwasanya PQ ini merupakan vektor Q kemudian ditambah vektor P. Nah, kebalikannya kalau pengurangan atau vektor P dulu deh, kemudian vektor P, kemudian ditambah vektor Q. Nah, kalau pengurangan berarti vektor P dikurang. Kalau dikurang berarti arahnya berlawanan, tapi sepanjang vektor Q, makanya menghasilkan vektor R ya. Gitu ya. Ini vektor P dikurang vektor vektor P dikurang vektor Q. Nanti berbeda dengan vektor Q dikurang vektor P. Nah, biar gak penasaran kita coba. Di mana ya? Saya coba kecilin dulu. Vektor Q dikurang vektor P deh sekarang. Di sini. Nah, tadi P dikurang Q, sekarang vektor Q dikurang vektor P. Berarti ini P, ini Q. Kalau Q kurang P berarti berapa? 2 dikurangi min 1, kemudian 4 dikurangi min 2 sama min 1 dikurangi 3 ya. 2 dikurangi min 1, kemudian 4 dikurangi 2 min 2, kemudian min 1 dikurangi 3. Oke. Berarti jadi 3 6 min 4 ya. 3 6 min 4. Berarti kita misalkan ini namanya S ya. 3 6 min 4. Di mana dia? Oke, belum ada. Misalnya S sama dengan titik dari 3 6 min 4. Apakah sudah digunakan? Oh, S sudah digunakan ternyata. Berarti jangan huruf S. Tuh, kita hapus yang awal, kita buat lagi S-nya adalah 3 6 min 4. Nah, S. Nah, kemudian baru kita buat vektor. Dari 3 6 min 4. Nah, kalau yang R tadi vektor dari berapa? Min 3 min 6 4. Oke. Maksud saya begini teman-teman, kalau kita punya vektor P dan punya vektor Q, kemudian kita tambahkan P ditambah vektor Q, artinya kita berjalan dari 0 ke P, kemudian bergerak lagi ke arah seperti Q ini ya. Dari P ke P kan ini kan seperti Q ya, makanya dia vektor P ditambah vektor Q, hasilnya vektor PQ. Kalau vektor Q ditambah vektor P juga sama, kita berjalan dari 0 ke Q, kemudian ditambah vektor P. Lihat ya, arah seperti P. Nah, sedangkan kalau vektor P dikurang vektor Q, P dikurang Q, artinya kita buat vektor P dulu,
kemudian dia berjalan seperti Q tapi berlawanan arah. Ya kalau Q kan arahnya ke kanan ini, berarti kita dari 0 ke P tapi arahnya ke kiri sepanjang Q. Nah hasilnya adalah vektor R. Nah sekarang kebalikannya, kalau vektor Q dikurang vektor P, berarti kita berjalan dari titik 0 ke Q, kemudian berjalan lagi sepanjang P tapi berlawanan arah P. Kalau P ini kan ke atas, berarti lawan arahnya ke bawah. Nah hasilnya adalah vektor S. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan? Bahwasanya pada operasi penjumlahan P tambah Q sama dengan Q tambah P. Tetapi kalau pada operasi pengurangan, P dikurang Q itu tidak sama dengan Q dikurang P. Itu maksudnya. Ya. Makanya pada penjumlahan vektor dia berlaku komutatif dan asosiatif, tapi pada pengurangan vektor dia tidak berlaku komutatif dan asosiatif. Oke. Dan selanjutnya adalah perkalian vektor dengan skalar. Misalnya ada C ini skalar ya, atau adalah suatu bilangan real, dan A adalah vektor ya di ruang 3 dimensi. Maka hasil C kali A adalah vektor yang komponennya adalah C kali komponen A. Ya, kalau C-nya lebih dari 0 maka arahnya akan sama. Kalau C-nya kurang dari 0 maka arahnya akan berlawanan. Kalau C-nya sama dengan 0 maka adalah vektor 0. Ya. Ini representasinya jelas di sini ya. Kalau misalnya kita punya vektor A gitu, kemudian kita kali 2, maka vektornya akan menjadi vektor 2A. Tapi kalau misalnya kita A ini kali min 1, A dikali min 1, maka hasilnya adalah min A. Artinya vektor sepanjang A tapi arahnya ke kiri. Ya kalau kita kalikan 0 maka vektornya akan tidak ada. Ya. Oke, atau kita coba aja ya. Ini kita hilangkan dulu semua. Misalnya kita punya apa yang belum? D ya. D adalah sebuah vektor dari 0,0 ke misalnya 1, 2, 3 aja. D ini ya. Nah ini vektor D. Kalau misalnya kita ingin mengalihkan 3 kali D, 3 dikali D tuh, maka dia akan menjadi panjangnya 3 kali lipat 3D. Kalau misalnya dia dikalikan min 3 dikali D tuh, maka dia akan panjangnya 3 kali lipat ke arah yang berlawanan. Tapi kalau misalnya coba kita hilangkan, kalau misalnya 0 dikali D, artinya ya dia akan ada di tengah-tengah aja, bahkan jadi 0 yang nggak ada kan. Apakah harus bilangan bulat? Ya tidak, karena bilangan real artinya kita bisa membuat setengah, misalnya setengah dikali D gitu ya, atau bisa juga min setengah tuh kan bisa, atau setengah pun bisa, min setengah bisa, atau mau misalnya akar 2 gitu ya, SQRT harusnya bisa akar 2 gitu ya. Yang saya lupa ini di mana simbol akarnya. Ya, intinya bisalah, ini namanya perkalian vektor. Perkalian vektor dengan skalar ya. Simbolnya menggunakan titik ya, hati-hati. Oke. Kemudian ini tadi ya penjumlahan vektor sudah. Jadi kalau mau diperdalam lagi silahkan ya. Misalnya kita punya vektor A dengan komponen 403 dan vektor B min 2 1,5, kemudian ditanya A tambah B
A kurang B dan 2A tambah 5B. Ya, kalau A tambah B bisa langsung kita jumlahkan 4 tambah min 2, 0 tambah 1, dan 3 tambah 5. Kalau vektor pengurangan, ini A kurang B ya, bukan B kurang A. Ingat, A kurang B artinya 4 dikurangi min 2, 0 dikurangi 1, dan 3 dikurangi 5, hasilnya 6 min 1,2. Kemudian ditanya 2 tambah 5B, berarti 2 dikali ini vektor A dan 5 dikali B, kemudian dijumlahkan. Ya. Atau mau kita coba lagi ya boleh di GeoGebra, nanti bisa teman-teman coba sebetulnya. Ini saya coba restart dulu, saya reload. Ya, kalau tampilannya masih 2 dimensi, teman-teman pilih pengaturan aja, tapi yang bagian tampilan, nah, pilih yang tampilan 3 dimensi. Oke. Titik A nya berapa tadi? 403 ya. Oke, kita buat misal titik A dulu deh. Titik A 403. Kemudian mohon maaf, titik B nya min 215. Min 215. Oke, ini masih titik ya, belum vektor. Sekarang kita buat vektor A nya tadi adalah 403, kemudian vektor B nya adalah min 215. Ya, kan ada arahnya. Nah, yang ditanya adalah apa? A tambah B. Vektornya adalah 218 hasilnya. Kita coba tulis aja A tambah B. Besar ya. Nah, 218. Kemudian A kurang B 612. 6 min 1 min 2. Atau kalau kita pengen lihat ya ini hasilnya vektornya seperti apa, berarti vektor dari A tambah B berapa tadi? 218 ya. 218. Ini hasil penjumlahan vektornya. Kemudian kalau kita ingin lihat vektor pengurangannya berarti 6 min 1 min 2. Nah, ini. Ya. Oke. Kemudian 2A tambah 5B ya sebetulnya bisa langsung di sini sih. 2 dikali A tambah 5 dikali B. Oh, penambahan ilegal. Oh iya, harusnya nggak boleh huruf kecil. Maaf. Coba 2 kali A dulu deh, 2 kali A. Nah, hasilnya ini. Kemudian 5 dikali B, hasilnya ini. Kemudian 2A tambah 5B, hasilnya adalah min 2, 5, 31. Coba sama nggak? Sama ya, min 2, 5, 31 ya. Nanti silakan dicoba di GeoGebra boleh, ataupun dicoba di sini perhitungan manual juga boleh, silahkan. Tapi saya lebih suka pakai GeoGebra karena gambarnya lebih jelas gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi perkalian skalar, sekarang hasil kali tentang titik dot product ya. Oke. Kalau misalnya kita punya dua vektor A kali B, itu sama aja dengan hasil dari A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3, atau jumlah dari hasil komponen-komponen yang bersesuaian. Ingat ya, jumlah dari ya, berarti hasil kali komponen-komponen dulu baru dijumlahkan ya. Ingat bahwasanya hasil dari dot product adalah bilangan real atau skalar, bukan vektor. Oleh karena itu operasi ini sering disebut sebagai perkalian skalar atau inner product. Oke. Misalnya kita buat sembarang lagi deh. Misalnya kita buat jangan A lagi yang belum. S adalah vektor yang isinya 1, 2, 3. Kemudian kita punya vektor T yang isinya adalah misalnya min 1, 4, 7 gitu ya. Nah, maka S dot T
itu adalah perkalian perkalian jumlah dari hasil perkalian gitu ya. Berarti A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Berarti berapa? 1 dikali min 1 ditambah 2 dikali 4 gitu ya, ditambah 3 dikali 7. Oke, berarti 1 kali min 1 ditambah 6 tambah 21 berapa? 26. Ya, kita coba aja. Ini kita nonaktifkan dulu semuanya. Oke, kita punya garis titiknya dulu deh. S-nya 1 2 3. S 1 2 3. Kemudian T-nya titik berapa tadi? T-nya min 147. Min 147. Oke. Kalau kita buat vektornya boleh deh. Vektor dari 1 2 3 sama vektor dari berapa? Min 147 147. Oke, udah vektor S dan vektor T nya. Maka S dikali T, coba S dikali T 28. Betulkah hasilnya tadi? Apakah saya salah? Oh, ternyata ada yang salah ya, 26. Coba 1 2 3 min 147. Tidak yang salah ini. 1 dikali min 1 kemudian 2 dikali 4. Oh iya, ini 8 ya, mohon maaf. Kok saya harusnya ini 8 ya, mohon maaf ya. Ya, kenapa dijumlah ya? 2 dikali 4 8, 3 kali 7 21, berarti min 1 tambah 8 tambah 21, betul 28. Oke. Ya, ini hasil kali titik dot product. Ini juga contohnya ya, kalau misalnya kita punya vektor komponennya min 1 7,4, kemudian 6 2 dan min setengah. Ya, maka bisa dicoba langsung nanti ya. Coba di GeoGebra juga bisa sebetulnya. Oke. Oh, masih ada lagi nih ternyata, yaitu interpretasi geometris atau sudut ya. Jadi kalau misalnya kita punya vektor A, kemudian kita punya vektor B dan mau cari sudutnya itu berapa di antara keduanya, maka kita gunakan hubungan dari dot product dan sudut, yaitu apa? A dot B sama dengan mutlak A dikali mutlak B kali cos theta, atau cos theta sama dengan A dikali B, A dot B per mutlak A dikali mutlak B ya. Oke, misalnya ini contoh aja ya. Vektor A nya yaitu 22, min 1, vektor B nya 5, min 3,2. Kemudian berapa sudut yang terbentuk di antara kedua ini gitu. Yang pertama kita cari dulu mutlak A nya berapa, yaitu 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat diakarkan, hasilnya adalah akar 9 atau 3 nanti ya. Kemudian yang B nya adalah ini, sama 5 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat, hasilnya adalah akar 38. Kemudian mencari dot produknya, mencari cos theta nya. Atau kita kerjain aja ya biar gak capek. Oke, bentar. A nya adalah 221. A nya adalah 221 min 1. B nya 5 min 32. Ini langsung vektor ya, 5 min 32. Oke.
kita mau mencari sudutnya. Gimana tadi? Cos theta sama dengan A dot B per mutlak A kali mutlak B. Oke, pertanyaan kita mau cari apa dulu? Mau cari A dot B atau cari mutlak A mutlak B? Ya, oke, kita cari mutlak A dulu deh. Mutlak A sama dengan apa tadi? A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Berarti 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Berapa? 4 tambah 4 tambah 1. Akar 9 sama dengan 3. Oke. Kalau kita cari lagi, kita cari lagi yang mutlak B. Berarti mutlak B itu adalah akar dari B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah B3 kuadrat. Berarti akar dari berapa? 5 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti 5 kuadrat 25 tambah 3 kuadrat 9. Min 3 kuadrat 9 tambah 2 kuadrat 4. Berapa? 25 tambah 9 34 tambah 4 38. Akar 38 berapa? Coba kita pakai kalkulator dulu. Akar 38 diakarkan 6,164. Oke. 6,164. Oke, kemudian A kali B. Nah, A kali B A dot B itu adalah gimana tadi? A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Oke, berapa? A1 B1 2 kali 5 10 tambah A1 B2 2 kali min 3 min 6 tambah A1 3 B3 min 1 kali 2 min 2. Berapa? 10 tambah min 6 tambah min 2, hasilnya adalah 2. Oke. Berarti kita ke bawah sekarang. Cos theta adalah A dot B per mutlak A kali mutlak B. A dot B nya berapa tadi? 2 per mutlak A nya adalah 3, mutlak B nya adalah dan ini ada yang salah gak? Takutnya saya ada yang salah lagi di sini. Ya, insya Allah lah. Nanti kita lihat 2 dikali 3 dikali akar 38 ya. Itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 6,164. Berapa hasilnya? Dua dibagi 3 dibagi 6 164 0,108 ya, 0,108 ya, 0,108. Oke, pertanyaannya adalah ini apa? 0,108 cos theta. Cos theta sama dengan 0,01 0,108. Oke, pertanyaannya tetanya berapa? Nah, cara cari theta itu menggunakan R cos. R cos dari berapa? R cos dari 0,108. Berapa? Coba ya, kita cari R cos 108. Enggak ada ya di sini. Kita coba ke ini aja. R cos dari 0,108. Nah, hasilnya adalah 83,79.
83,79 derajat sudutnya ya, atau 84 lah, boleh dibulatkan. Tapi benar gak sih gambarnya 84 gitu ya, kita buktikan aja. Kan 84 itu dekat ke 90 ya. Oke, ini gambarnya kita hapus lagi kalau gitu. Kita cari di pengaturan, ubah tampilan ke 3 dimensi. Oke. Nah, kalau ini yang tampilan grafik gak usah. Oke. Tadi kita lihat berapa A-nya 22 min 1. Oke, kita masukkan dulu. A-nya adalah 22 min 1, B-nya 5 min 3 2. B-nya adalah 5 min 3 2. Ini kan masih titik ya. Oh, di sini dia titik A dan B-nya. Kalau kita buat vektor, baru kita masukkan vektor dari 22 min 1 sama vektor dari 5 min 3 2. Nah, kalau kita lihat sudutnya ya, sudutnya itu apa? Benar gak 90 derajat? Ya kan mendekati 90 derajat ya. Kalau 90 derajat kan agak ke sini, tapi dia mendekati ya, mungkin 80-an. Makanya jawabannya tadi adalah 84 derajat ya. Oke, selanjutnya ini ya, menentukan sudut antara vektor. Jadi langkah-langkahnya, pertama kita hitung dulu magnitudonya atau menghitung panjang masing-masing vektor. Vektor A berapa tadi, vektor B berapa panjangnya. Setelah itu kemudian menghitung dot produknya atau perkalian titiknya. A dikali B yaitu A1B1 tambah A2B2 tambah A3B3. Oke, kemudian masukkan ke rumusnya tadi, cos theta adalah A kali B dibagi mutlak A dikali mutlak B, sehingga dapatkan nanti cos theta-nya berapa. Nah, kalau cos theta-nya sudah dapat, kita gunakan arc cos ya untuk mendapatkan nilai theta-nya ya. Itu. Oke. Nah, sekarang ini kalau sudutnya 90 derajat. Sebetulnya kita lanjutkan ya. Tadi kan sudutnya 83. Kalau dari rumus tadi kita punya apa? A kali B sama dengan mutlak A kali mutlak B cos theta. Oke, misal sudutnya 90 derajat ya, berarti A kali B sama dengan mutlak A kali mutlak B kali cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat ini berapa? Cos 90 adalah 0. Berarti berapa? Mutlak A dikali mutlak B dikali 0, hasilnya adalah 0. Artinya A kali B sama dengan 0. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita misal di sini memiliki dua vektor, misalnya di sini vektor A dan di sini kita punya vektor B. Nah, kalau sudutnya ini 90 derajat, maka bisa dipastikan apa? Bisa dipastikan bahwa A dikali B pasti 0. Itu ya. Kalau A kali B sama dengan 0, pasti sudutnya ini 90 derajat. Nama lainnya adalah ortogonal. Ya. Jadi keortogonalan itu adalah kesiku-sikuan lah ya. Keortogonalan atau ketegak lurusan vektor. Gitu, makanya dia saling tegak lurus. Contohnya apa? Misalnya U-nya 304. Deh, kita coba. Misal
U adalah sebuah vektor 304 komponennya, kemudian V-nya adalah berapa? 050. Oke, maka kita coba ya. U dikali V berapa? Tadi yaitu A1B1 tambah A2B2 tambah A3B3. Berarti 3 dikali 0 tambah 0 dikali 5 tambah 4 dikali 0 berapa? 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0, makanya dia 90 derajat. Oke, kalau nggak percaya kita coba di GeoGebra, benar gak dia 90 derajat? Jangan-jangan bohong ya lagi ya. Oke, kita hapus dulu. Misalnya kita punya U-nya tadi berapa? 304 dan V-nya adalah 050. Oke, 050. Kita buat vektornya dulu ya. Vektor dari 304 dan vektor dari 050. Nah, oke. Kita lihat benar gak ini 90 derajat? Ayo coba. Betulkah? Ya, jawabannya adalah benar. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya dari sumbu Y dan sumbu Z-nya, ya ini jelas 90 derajat. Berarti benar ya, dia apa? Ortogonal. Tuh. Ya, dia ortogonal ya. Dari sumbu X, sumbu X dan sumbu Y ya. Dari sumbu X dan sumbu Y kita kelihatan bahwasanya dia 90 derajat. Ya, ortogonal. Oke. Sana tegak lurus. Ya. Oke, untuk pembuktiannya tadi ya. Karena cos 0 itu cos 90 adalah 0, maka mutlak A kali mutlak B kali 0 ya pasti 0, sehingga A titik B atau A dot B itu pasti 0. Ini artinya dia tegak lurus. Oke, selesai. Nanti ini bisa dicoba ya, boleh pakai GeoGebra, boleh pakai manual, silahkan. Kalau saya lebih senang pakai GeoGebra, jadi kelihatan gambarnya gitu ya. Sebetulnya GeoGebra ini kayak kalkulator tapi ada visualnya gitu ya, jadi lebih enak ya kan, kelihatan. Kalau kita mau ngitung biasa pun ya bisa, manual pun bisa, tapi lebih enak gitu. Nanti coba teman-teman dikerjakan buat latihan aja ini mah. Misal vektor A komponennya adalah 5 min 12 0, kemudian vektor B nya adalah min 3 6 2, dicari A tambah B, kemudian cari mutlak A, dan dicari A dikurang B, kemudian dimutlakan. Oke, kemudian ini yang nomor 2 dulu ya. Yang nomor 2 misalnya berapa hasil perkalian dari dua vektor ini. Kemudian yang ketiga mencari sudut antara dua vektor dan menguji ortogonalitas atau apakah ini dua vektor ini saling tegak lurus ya. Itu aja. Oke, jadi rangkuman materinya kita sudah belajar tentang vektor. Vektor itu bisa direpresentasikan dengan cara ini ya. Apa cara linear, A1I tambah A2J tambah A3K, atau bisa juga cara komponen, jadi langsung A1 A2 A3. Ingat ya, tandanya kurung lancip. Kemudian magnitudo atau apa, panjang vektor ya. Panjang vektor. Ya, jadi A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah 3 kuadrat baru diakarkan. Oke, kemudian operasi dot product ini ya, perkalian titik. Kemudian geometri pada vektor kita sudah mencari cos tetanya seperti apa, dan juga ortogonal. Ortogonal itu apa? Tegak lurus. Tegak lurus itu ketika A dikali B sama dengan 0. Perkalian dot ya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke ini,
perkalian silang. Ingat ya bahwasanya dot perkalian dot dengan perkalian silang itu berbeda. Oke, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.